Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Puji Lestari dengan NIM 632405881. Saya dari kelas 63439 Universitas Bina Sarana Informatika Cilebut. Di sini saya akan menganalisis bahasa dari pidato tokoh nasional, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM serta Ketua Umum Partai Golongan Karya. Selanjutnya, sambutan Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI kepada yang kami hormati, Bapak Bahlil Lahadalia. Kami persilakan. Izin Bapak Presiden, beginilah dinda-dinda HIPMI ini kalau kelakuan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden mewakili Dewan Kehormatan BPP HIPMI yang notabene halaman teman dan ketua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden, karena kami tahu betul jadwal Bapak Presiden sangat padat untuk mengurus kesejahteraan rakyat bangsa dan negara. Yang saya hormati Ketua MPR RI, abang saya Bapak Ahmad Muzani, mungkin biar lebih akrab kita panggil Kanda Ahmad Muzani. Tadi kita ada aspirasi Pak, katanya di HIPMI ini kan nama Kanda Dinda itu sebenarnya di HIPMI Pak, sama organisasi Cipayung yang lain. Kalau Bapak berkenan, izinkan seizin Bapak dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami juga ingin memanggil Kakanda Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setuju nggak? Biar lebih dekat Pak, supaya olahannya cepat masuk. Serius. Ini lagi pidato ini. Yang kami hormati Ketua DPR RI, saudara saya, mantan Ketua Umum HIPMI Bengkulu. Kalau yang ini kadang-kadang Kanda, kadang-kadang Dinda. Udahlah, karena ini Ketua Dewan Kehormatan, Dinda Sultan Bakhtiar Najamuddin. Yang saya hormati anggota kabinet yang sempat hadir, nanti Bapak Presiden yang akan mengabsen. Tapi Pak, tadi di pesawat saya didoktrin oleh menteri yang bukan HIPMI tapi merasa HIPMI, yaitu Menteri Perumahan Rakyat Pak. Doktrinnya minta ampun Pak, menyampaikan kepada saya, Dinda, sekalipun Dinda Menteri SDM, tapi yang mengurus UMKM itu adalah bangun-bangun rumah katanya. Cuman realisasinya kok belum ada juga. Lama-lama Pak Ara Pak akan saya kasih, tapi tergantung memilih calon ketua umum yang mana dulu. Nah, tanda-tanda Pak Ara ini. Yang saya hormati Ketua Umum BPP HIPMI Adinda Akbar Buhari dengan seluruh pengurus yang ada, kita berikan aplaus. Ketua-ketua umum terdahulu sebelum saya, yang saya hormati Ayahanda Abang Latif,
Ini Pak, kalau siang kita harus panggil ayahanda. Kalau malam sedikit agak kakanda. Karena usia boleh 80, Bang Latif usia berapa? 86. 86 tahun, tapi kalau persoalan Dinda Kanda, kadang-kadang Dinda kalah daripada Kanda. Ini persoalan selera Pak, selera ini selera. Selera. Ini seleranya minta ampun Pak. Waduh. Coba Akbar berdiri sama Bang Latif. Akbar kelihatan lebih tua daripada Bang Latif. Ada ketua-ketua umum terdahulu juga. Ini mohon maaf Pak, ini karena bicara di HIPMI jadi pakai ala HIPMI aja. Ada Bang Cicip. Kanda Cicip. Ini Kanda Cicip juga 70 lebih, tapi saya lihat seleranya oke juga. Ini guru semua Pak. Gurunya dari pagi hari sampai subuh hari. Kemudian ada Pak Bambang Wiyogo. Ini. Kemudian ada Pak Erwin Aksa. Ini waktu dia jadi Pak Erwin Aksa jadi ketua umum BP HIPMI Pak, saya pengurusnya. Tapi saya disiksa juga Pak dari jabatan. Jadi setelah jadi ketua umum Papua, masuk di BPP HIPMI mulai dari pangkat terendah, departemen. Habis itu baru naik pangkat lagi kompartemen. Begitu ada ketua umum Okto yang saya hormati. Nah ini Okto, Raja Okto Hari, Sabta Okto Hari. Begitu Pak Okto jadi ketua umum Pak, baru saya punya pangkat dinaikkan menjadi ketua bidang infrastruktur. Begitu ketua umum Okto selesai, saya rebut kekuasaan jadi ketua umum. Karena kalau nunggu diberi terus Pak, lama kok lama banget gitu loh. Ternyata kekuasaan ini nggak bisa nunggu, harus rebut. Itu. Jadi saya setelah Pak Okto baru saya jadi ketua umum. Caketum-caketum yang saya hormati, hatinya lagi naik turun ya. Ini lagi. Di sini pidato Ketua Umum BPP HIPMI pada Munas HIPMI. Pidato ini menggunakan bahasa yang komunikatif, semi formal dan persuasif. Pembicara memadukan bahasa resmi dengan bahasa sehari-hari sehingga suasana menjadi lebih akrab namun tetap menghormati tamu undangan. Di bagian pembukaan diawali dengan ucapan salam lintas agama, kemudian dilanjutkan dengan penyebutan tamu kehormatan, terutama Presiden Republik Indonesia. Bahasa yang digunakan menunjukkan rasa hormat kepada seluruh hadirin. Kaidah kebahasaan yang tampak, yang pertama penggunaan bahasa formal, yang kedua penggunaan salam pembuka, yang ketiga kata sapaan penghormatan seperti yang saya hormati dan kata Bapak Presiden. Keempat, kalimat deklaratif untuk memperkenalkan tamu undangan. Yang kelima, diksi yang santun dan resmi. Untuk bagian awal isi di menit ke-1 itu pembicara mulai mencairkan suasana dengan menggunakan humor dan mengajak audiens berinteraksi. Misalnya dengan kalimat setuju enggak dan kata serius-serius. Kaidah kebahasaan yang tampak, pertama kalimat persuasif, yang kedua kalimat interrogatif atau pertanyaan kepada audiens. Yang ketiga, majas repetisi pada kalimat serius. Keempat, penggunaan bahasa non baku seperti enggak untuk menciptakan suasana akrab. Yang kelima, gaya bahasa komunikatif. Untuk bagian isi di menit kedua, pada bagian ini pembicara memperkenalkan tokoh-tokoh HIPMI serta menceritakan pengalaman dan perjalanan organisasi. Bahasa yang digunakan lebih banyak bersifat informatif, diselingi humor. Kaidah kebahasaan yang tampak, yang pertama kalimat informatif, yang kedua penggunaan kata ganti orang pertama atau saya, kedua bapak dan jamak kita. Yang ketiga diksi yang komunikatif, keempat kalimatnya aktif, dan yang kelima bahasa denotatif yang mudah dipahami. Bagian isi lanjutan di menit 4, pembicara menjelaskan perjalanan karirnya di HIPMI dan menyampaikan motivasi kepada anggota bahwa kepemimpinan melakukan usaha dan perjuangan.
Kaidah bahasa yang tampak, yang pertama kalimat naratif, yang kedua kalimat argumentatif, yang ketiga diksi motivatif seperti naik pangkat dan kata harus rebut. Keempat, penggunaan humor untuk menjaga perhatian audiens. Dan yang kelima, kalimat persuasif yang memberi semangat. Untuk bagian penutup di menit ke-6, menjelang akhir pidato, pembicara memberikan motivasi kepada peserta agar terus bersemangat dalam organisasi. Kaidah kebahasaan yang tampak, yang pertama kalimat motivatif, yang kedua kalimat persuasif, yang ketiga diksi yang membangun semangat, yang keempat bahasa komunikatif yang mudah dipahami. Untuk kesimpulannya, pidato ini menggunakan ragam bahasa semi formal dengan perpaduan bahasa resmi dan bahasa sehari-hari. Kaidah kebahasaan yang dominan meliputi penggunaan kata, sapaan penghormatan, kalimat persuasif, kalimat informatif, kalimat argumentatif, majas repetisi, bahasa non baku yang komunikatif, serta humor. Penggunaan bahasa tersebut membuat pidato terasa lebih hidup, menarik perhatian audiens, dan pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami. Sekian analisis bahasa pidato dari tokoh nasional, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya atau ESDM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.